Shalom Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita buka dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ulangi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khawatir ini bertolak belakang dengan iman. Ya, kalau iman itu melihat Tuhan lebih besar daripada masalah persoalan yang sedang ataupun yang akan kita hadapi, tetapi khawatir ini melihat masalah dan persoalan itu lebih besar daripada Tuhan, masalah dan persoalan itu lebih besar dari apapun juga, baik yang akan kita hadapi maupun yang sedang kita hadapi. Dan kekhawatiran itu, kalau Bapak Ibu Saudara mau sejenak merenung, tidak membuat di dalam kehidupan orang percaya itu maju, ya. Tetapi kekhawatiran itu justru membuat dalam kehidupan orang percaya mundur. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang itu khawatir, dia meletakkan Tuhan di bawah daripada ketakutannya, meletakkan Tuhan di bawah masalah dan persoalannya, meletakkan Tuhan di bawah segala sakit penyakitnya. Sehingga karena khawatirnya itu, maka dia tidak, dengan kata lain, dia tidak mengizinkan Tuhan untuk ada bersama-sama dengannya, memberi kesembuhan, memberi pertolongan, memberi kemenangan. Dan itu berbeda dengan iman yang meletakkan Tuhan lebih besar dari masalah dan persoalan, yang meletakkan Tuhan lebih besar dari segala sakit penyakit, dan membawa Tuhan bersama-sama di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala sesuatu yang harus kita hadapi. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di sini firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ada satu alasan mengapa surat Petrus ini mengatakan untuk kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara di dalam kehidupan kita, karena Tuhan yang mempunyai rencana masa depan kita, karena Tuhan yang mempunyai kuasa memberi dan mengambil, karena Tuhan yang mempunyai kuasa untuk meninggikan dan merendahkan. Sehingga di dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi tidak perlu ada khawatir lagi. Ya, karena apa? Karena yang pasti ketika kita meletakkan Tuhan di atas segala masalah dan persoalan kita, maka kemenangan itu pasti akan terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Nah, kita mau sejenak merenungkan tentang kehidupan daripada janda di Sarfat. Saudara, kisah janda di Sarfat ini menarik untuk diulang-ulang, dilihat dari berbagai macam sisi. Ya, kita ingat bahwa janda di Sarfat dipertemukan oleh Tuhan dengan Elia ketika sungai Kerit itu sudah kering, dan Tuhan hendak memelihara Elia melalui kehidupan janda di Sarfat. Yang menarik bahwa Tuhan tidak mengutus Elia di tempat yang penuh dengan makanan. Tuhan tidak mengutus Elia di tempat yang semuanya serba ada, tetapi justru Tuhan mengutus Elia di tempat yang serba, kalau boleh saya katakan, di bawah limit daripada kecukupan. Nah, ketika Elia bertemu dengan janda di Sarfat, Elia berkata, "Bu, berikan aku minum." Janda ini mengambil. Belum sempat janda ini melangkah untuk mengambil air, Elia berkata lagi, "Bu, buatkan aku roti." Saudara, Elia hanya mengikut apa yang Tuhan katakan, dan rupanya Tuhan pun juga tidak berbicara sama sekali dengan kehidupan daripada janda di Sarfat. Tetapi Tuhan tahu apa yang menjadi masalah dan persoalan di dalam kehidupan janda yang ada di Sarfat. Kalau boleh saya katakan, janda di Sarfat ketika Elia datang,
Janda di Sarfat ini sedang mengalami yang namanya perkenanan yang daripada Tuhan. Ya. Dan ketika Elia berkata, "Bu, buatkan aku roti," barulah janda ini ngomong, "Tuan, aku hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit, aku buat adonan, kemudian aku mati." Dan ini menjadi kekhawatiran daripada janda di Sarfat. Ya, mengapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia tahu bahwa hidupnya tidak akan bisa bertahan dengan minyak sedikit dan dengan tepung yang sedikit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan, kemampuan kita adalah kemampuan yang amat sangat terbatas. Ya, kepandaian, kekayaan, apapun juga yang ada pada kita, jujur, kalau boleh saya katakan, tidak ada kita yang hebat, tidak ada kita yang luar biasa. Yang luar biasa dan yang hebat itu hanyalah Tuhan. Kita ini kalau boleh saya bilang, semuanya serba terbatas. Tetapi bagaimana keterbatasan kita itu menjadi sebuah kekuatan. Keterbatasan itu menjadikan kita sesuatu yang luar biasa. Seperti yang dialami oleh janda di Sarfat. Elia berkata, "Mak, buatkan untukku lebih dahulu, untukmu dan untuk anakmu, maka tepung yang sedikit, minyak yang sedikit itu tidak akan habis-habis." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sungguh-sungguh hidup, Tuhan sungguh-sungguh ada, Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Ketika kita khawatir, ketika janda ini khawatir, ya, tidak mau memberikan roti adonan yang akan dia buat dari minyak sedikit, tepung sedikit, maka janda ini tidak akan dipelihara. Dia tidak akan menikmati yang namanya perkenanan yang daripada Tuhan. Tetapi janda ini dia berani mengambil sebuah tindakan di mana dia beriman kepada Tuhan, di mana dia menyerahkan segala kekhawatirannya tentang hidupnya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Minyak yang sedikit, tepung yang sedikit itu tidak habis-habis. Ya, nggak tahu bagaimana caranya malaikat Tuhan itu ngisi tempat minyak ataupun mengisi tempat tepung, tetapi setiap kali janda di Sarfat ini masak lalu kemudian habis, dia keluar, ketika dia masuk dapur lagi, tepung itu ada, minyak itu ada. Dia buat lagi, dia kasihkan kepada anaknya, dia keluar dari dapurnya, minyak itu kembali ada, tepung itu kembali ada. Nggak bertambah, nggak berkurang, volumenya tetap sampai kelaparan, kekeringan itu selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel, Tuhan katakan, "Aku akan menyertai engkau." Dengan tiang awan, artinya penyertaan Tuhan bisa dilihat dengan adanya awan yang besar. Awan itu entah berapa puluh kilometer panjangnya, sepanjang bangsa Israel mulai Musa di depan sampai dengan bangsa Israel yang paling belakang, tiang awan itu menutupi. Lalu kemudian tiang api, nggak tahu tingginya itu entah seberapa besarnya, tapi yang pasti mulai yang di depan sampai yang ada di belakang semuanya bisa melihat tiang api itu. Artinya apa? Secara fisik penyertaan Tuhan itu bisa dilihat. Secara fisik ada Tuhan yang dilihat. Tetapi kita melihat ketika menghadapi laut Teberau, belum sempat mereka menyeberang, ada orang Mesir yang mengejar. Bangsa Israel menjadi takut, bangsa Israel menjadi khawatir, ya, dengan adanya orang-orang Mesir yang mengejar mereka. Mereka bilang apa? "Musa, bawa kami kembali ke Mesir." Ya, bawa kami kembali ke Mesir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hidup kita dalam Yeremia 29:11, "Aku ini mengetahui segala rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera." Jadi setiap kita menghadapi masalah, setiap kita menghadapi persoalan, setiap kali kita menghadapi penyakit, ingat baik-baik, di depan Tuhan sudah menyediakan kesembuhan, di depan Tuhan sudah menyediakan pertolongan, di depan Tuhan sudah menyediakan berkatnya untuk kita.
Tuhan hanya mau kita melewati batas khawatir kita. Tuhan hanya mau kita melewati batas takut kita untuk sampai kepada pertolongan Tuhan, sampai kepada jawaban Tuhan, sampai kepada mujizat Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti yang minggu yang lalu yang saya saksikan ketika saya pelayanan di Toraja dan waktunya sangat mepet, satu hari itu hari Sabtu saya harus sudah balik lagi ke Bandung, dan hari itu dari Palopo kita memutuskan karena malam dari Toraja bis yang terakhir itu jam 10:30 sudah terakhir, sementara acara Natal itu sampai jam 10:30, sehingga kita putuskan pagi kita ke Palopo, naik pesawat dari Palopo ke Makassar. Saya sudah check in ya online, check in online. Jadi mesti saya lakukan satu hari sebelum penerbangan 24 jam check in online itu sudah dibuka. Artinya apa? Saya pasti dan nama saya sudah terdaftar di sistem daripada pesawat itu bahwa saya pasti akan berangkat. Tapi saat itu ketika di Palopo pesawat itu di-delay sampai sekian lama. Sementara keberangkatan pesawat dari Makassar ke Jakarta itu kalau tidak salah sekitar jam 1:30. Saya baru berangkat dari Palopo ke Makassar itu jam 1, saudara. Jadi artinya apa? Artinya tidak mungkin dalam waktu 30 menit itu semuanya bisa teratasi, saya bisa sampai di Makassar. Tetapi yang luar biasa, Tuhan membuat pimpinan daripada Batik Air, Lion Air waktu itu grup untuk menunggu kedatangan saya kurang lebih 1 jam. Kurang lebih pesawat Batik Air dari Makassar, karena itu penerbangan yang terakhir dari Makassar ke Halim Perdana Kusuma, menunggu saya kurang lebih 1 jam. Ketika saya masuk, saya menangis, saudara. Saya pilih duduk di tempat yang paling belakang waktu itu. Memang saya menangis. Tuhan luar biasa. Saya ini siapa Tuhan? Saya ini hanya hamba-Mu. Saya ini siapa Tuhan? Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tetapi ketika saya percaya ada campur tangan Tuhan, maka Tuhan buat yang mustahil bagi saya tidak mustahil. Akhirnya turun dari pesawat dari Palopo ke Makassar, saya sudah dijemput oleh krunya Batik Air, langsung dinaikkan mobil, kalau nggak salah waktu itu mobilnya mobil HIS yang bagus itu, yang baru, lalu kemudian langsung dibawa di bandara itu. Jadi nggak oper kemana-mana, jadi hanya oper di bandara antar pesawat begitu. Seperti saya kalau naik bis dari Bungurase, dari bis kota ke bis dari bis ke Surabaya Semarang, ya seperti itu, saudara. Saya naik dan akhirnya saya sampai di Halim Perdana Kusuma. Dari Halim Perdana Kusuma kemudian lanjut ke Bandung dan saya sampai dengan selamat dan paginya pelayanan di Bandung. Ketika Tuhan menyertai, maka seperti halnya Musa ketika Tuhan pimpin menghadapi bangsa Israel, Laut Teberau itu terbelah. Laut Teberau terbelah itu sebenarnya sudah Tuhan siapkan sebagai jawaban, tetapi tidak Tuhan beritahukan, ya. Karena apa? Ya, saya mengatakan jalan Tuhan dengan jalan kita itu seperti bumi dan langit. Rancangan Tuhan dan rancangan kita itu seperti bumi dan langit, tidak pernah ketemu. Tetapi Musa bersama dengan Kaleb dan Yusak mulai dari keluar Mesir, mereka berketetapan beriman kepada Tuhan. Mereka menikmati mujizat dan demi mujizat sampai Kaleb dan Yusak boleh masuk tanah perjanjian. Bangsa Israel oleh karena ketakutannya, oleh karena kekhawatirannya, mereka berjalan mundur. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, rancangan Tuhan untuk kita itu pasti. Ketika kita beriman, maka kita maju mendekat kepada rancangan damai sejahtera yang membawa ke masa depan yang penuh pengharapan, itu mendekat. Ya. Kalau Tuhan izinkan, anak saya nomor 2 Abi itu ada program apa itu? Anggibet. Eligible. Jadi itu artinya program prestasi. Jadi di sana tinggal Abi mau milih kemana, kalau Tuhan izinkan dia masuk perguruan tinggi gratis, ya. Tidak ada biaya apa-apa. Saya hanya menyediakan untuk kosnya dia di sana, dan itu biayanya sangat murah sekali. Kalau dia bisa program itu dia bisa ikut, dan memang yang dia pilih itu memang kuotanya ada dan dia masuk kuota itu, maka itu menjadi sebuah kemurahan Tuhan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kamu khawatir? Ya,
Karena setiap kali kita khawatir sebenarnya kita membawa hidup kita mundur. Jauh daripada rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan, rancangan damai sejahtera yang membawa ke masa depan yang penuh pengharapan itu jauh dari kita. Semakin kita khawatir, semakin kita menjauh. Semakin kita khawatir, semakin kita menjauh. Dan seperti halnya bangsa Israel, mereka tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi kalau iman, percaya kita kepada Tuhan yang sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita, apapun yang kita hadapi, kita selalu percaya Tuhanku lebih besar. Persoalan masalah yang kita hadapi selalu kita percaya Yesusku luar biasa. Sakit penyakit yang mungkin menerpa dalam hidup kita, Yesusku ajaib. Maka saudara sedang membawa hidup saudara maju untuk mendapatkan yang namanya jangka pendeknya, itu namanya rancangan damai sejahtera, rancangan shalom, utuhnya nanti yang menjadi goal, yang menjadi finish, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Teruslah percaya, janganlah khawatir, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan kita bisa, bersama dengan Tuhan kita pasti menang. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita tundukkan kepala.